orang gemuk ketika bersepeda itu identik dengan yang lambat, nggak bisa ngebut, nggak kuat nanjak, dan gampang capek. Tapi apakah benar begitu? Yuk kita bahas. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Julius Gali Haji. Apa kabar kalian? Saya harap kabar kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Saya tuh sering banget kalau goes bareng temen itu pada heran, kok bisa sih orang gemuk kayak saya itu goesnya agak ngebut ya, bisa sampai 25 bahkan 30 km per jam, tapi dengan effort yang sebenarnya itu nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Jadi denyut jantung nggak sampai ke zona 5. Kok bisa gitu? Apakah sepedanya yang bikin bisa melaju kencang kayak gitu? Ya kalau sepedanya sih saya rasa bisa jadi, tapi saya juga pakai sepeda gravel teman-teman yang beratnya 16 kg dan itu fine-fine aja ketika kecepatannya sampai 27 bahkan 28 km per jam. Memang orang gemuk itu lebih ngoyo ya teman-teman kalau dibandingkan sama yang kurus. Itu karena badan yang berat otomatis juga dibutuhkan power yang lebih besar, sehingga itu membutuhkan energi yang jauh lebih besar, dan akhirnya kalau powernya nggak besar dan mungkin sama dengan teman-temannya yang kurus, ya bakal ketinggalan. Jadi sebenarnya orang gemuk itu bisa ngebut dan kuat nanjak, asalkan power mereka tuh jauh lebih besar daripada teman-temannya yang kurus. Nah ini PR-nya, karena orang yang gemuk itu kalau mau meningkatkan power, usahanya untuk latihan jauh lebih berat teman-teman. Harus melakukan squat yang itu jauh lebih berat, kemudian harus latihan goes cepat atau ngebut yang itu jelas lebih berat lagi, dan harus latihan nanjak yang itu juga berat teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian saat ini gemuk dan mau mencoba untuk merubah mindset bahwa orang gemuk itu lambat dan nggak kuat nanjak, maka latihanlah dari sekarang. Paling nggak itu pelan-pelan dulu, bertahap, sambil menurunkan berat badan tentunya, juga meningkatkan power. Memang itu berat teman-teman, saya akui. Saya butuh waktu bertahun-tahun sampai di titik sekarang ini, dimana saya bisa bersepeda lumayan ngebut, tapi dengan effort atau intensitas denyut jantung yang lebih rendah daripada kebanyakan teman-teman saya. Untuk contoh latihan yang saya gunakan itu adalah dengan squat ya teman-teman. Itu untuk melatih otot kaki saya. Kemudian selain itu saya juga harus melatih kecepatan VO2 max, kemudian kapasitas anaerob saya. Jadi saya memang harus ngebut sampai zona 4 paling enggak, atau bahkan zona 5. Dan itu beberapa hari terakhir saya terapkan. Memang kecepatan awalnya cuma 27 km per jam, tapi bisa naik ke 29 dan akhirnya 30 km per jam dengan effort yang masih ya sama lah ya, mirip-mirip. Nah tapi bukan berarti kalian harus melakukan terus-menerus teman-teman. Jadi harus diberikan jeda, yaitu active recovery seperti yang saya lakukan sekarang ini. Active recovery ini sudah pernah saya bahas ya, dan ini manfaatnya sangat besar banget. Karena dengan kalian bersepeda kencang atau ngebut dengan intensitas tinggi, lalu kalian menurunkan intensitasnya, itu membantu tubuh untuk memulihkan diri dan membentuk otot-otot yang baru. Nah teman-teman, selain dengan latihan ekstra lebih keras, kemudian melatih power, yaitu dengan membentuk otot kaki kita yang lebih kuat dan mempunyai massa otot yang lebih besar, kita harus memberikan suplai makanan tinggi protein, entah itu dari makanan sehari-hari atau dari tambahan suplemen seperti susu protein. Kenapa? Karena kalau kita hanya olahraga saja, itu bukannya menambah massa otot dan menambah power, tapi malah mengurangi massa otot. Karena nanti tubuh akan mengalami proses yang disebut dengan autofagi, yaitu sel-sel otot di dalam tubuh kita itu akan dipecah dan dicerna untuk dijadikan energi oleh tubuh kita. Jadi bukannya tambah besar massa ototnya, bukannya tambah kuat ototnya dan memberikan power yang lebih besar, tapi malah bisa menyusut ototnya. Dan tentu saja dalam jangka panjang kita tidak akan ada improve, kita akan stuck hanya segitu-segitu aja. Lalu bagaimana mengatasi orang gemuk yang mau bersepeda tapi itu gampang capek?
gampang ketinggalan sama teman-teman. Nah, ini juga sering dialami sama teman-teman yang badannya gemuk, termasuk saya. Saya ini walaupun kelihatannya kurus ya, tapi ini sebenarnya saya obes. Jadi BMI saya sampai di atas 30. Nah, ini memang dari dokter saya suruh menurunkan berat badan ya. Tapi itu nggak segampang dengan ngomong dan teori, teman-teman. Jadi memang harus usahanya sangat luar biasa. Saya sudah coba zone 2 training atau fat burning, tapi ternyata ya bisa turun, walaupun akhirnya naik lagi. Ya memang mau nggak mau harus diet, tapi itu memang sulit banget, teman-teman. Kalian yang gampang capek ketika badan kalian gemuk, itu sebenarnya bisa diatasi dengan latihan rutin zona 2 training sampai zona 3 atau endurance training, teman-teman. Dan fokusnya ke endurance training ini bukan ke intensitas sebenarnya, tapi lebih ke durasi. Jadi sebisa mungkin intensitasnya jangan terlalu tinggi, tapi durasinya ditambah. Dari yang misalnya 30 menit naikkan menjadi 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam, sampai akhirnya long ride bisa sampai 5 jam bahkan 6 jam. Nah, itu prosesnya memang lama, nggak akan instan, nggak akan langsung, jadi butuh sabar. Saya sudah pernah membahas ini terkait dengan latihan endurance training. Beberapa video saya membahas tentang endurance training, karena patokan saya adalah endurance first, speed follow. Jadi lakukan endurance dulu, nanti kecepatan akan mengikuti, teman-teman. Jadi kesimpulannya, teman-teman, orang gemuk itu bisa lebih cepat, bisa ngebut, kemudian bisa lebih kuat nanjak, kemudian bisa lebih tahan lama, artinya tidak gampang capek. Yang penting adalah satu, latihannya memang harus lebih berat. Kemudian selain itu juga harus meningkatkan massa otot, entah itu dari latihan tadi dan dengan bantuan suplemen atau intake nutrisi protein, sehingga tubuh bisa membentuk massa otot yang lebih besar, yang nanti imbasnya adalah power yang lebih besar juga. Kemudian untuk tahan lama, artinya tidak gampang capek, maka harus latihan rutin endurance training atau latihan ketahanan. Dan itu memang harus sabar, butuh proses, nggak bisa instan. Jadi jika kalian saat ini badannya gemuk, terus nggak bisa ngebut, nggak kuat nanjak, gampang capek, kalian jangan menyerah, teman-teman. Power itu bisa dilatih, asalkan itu tadi bener cara ngelatihnya, harus lebih keras latihnya, dan juga cukupi intake proteinnya. Baiklah, teman-teman, itu tadi video yang bisa saya berikan. Semoga video ini bisa bermanfaat atau minimal bisa menambah wawasan kalian. Jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe channel Julius Galihaji. Untuk statistik goes ini kalian bisa lihat di Strava saya, nanti linknya saya masukkan di deskripsi. Baiklah, teman-teman, saya Aji izin undur diri. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sehat, salam goes, tetap semangat.